Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadir sini Rasulullah SAW utusan Allah. Kalau dia kata, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku sampai mampus, aku tak akan minum. Tanya nanti, termasuklah kamu. Siapa namamu yang agama Kristen ini? Kamu dan kamu Rizal. Kok saya disalahin? Kamu aku salahin. Kok tanya saya? Enggak tahu. Kamu saksi nanti di akhirat nanti. Betul ke Rasulullah pernah kena sihir? Kenapa Bunda nggak pernah dengar dalam pelajaran sekolah? Pernah Bunda. Bunda diajari Ustadz tentang hadis, tidak pernah situ Ustadz mengatakan tentang Rasulullah yang sahabatnya minum inilah masa perang inilah ini. Tidak ada. Bunda tak pernah dengar, baru ini pertama kali Bunda dengar. Terus saya Bunda cakap. Iya, jangan salahin saya. Pernah belajar. Tanya saya. Enggak tahu. Tanya saya. Itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan Gimana sih? Rasulullah tak pernah bersabda. Sudah. Ya. Itu memang ajaran itu ajaran sesat. Tuh, sila Kalau gimana aku tanggapanmu disuruh, Rizal? tak akan mau. Katanya ajaran sesat itu Rizal. Gimana Rizal? Ayo Rizal. Ya, ajaran sesat Rizal. Bunda berani. Ini ya. Bunda berani. Ini Bunda mengimani Al-Quran dan mengimani hadis Rasulullah yang sahih. Bunda berani bertanggung jawab. Rasulullah SAW tidak ada pernah bersabda seperti itu dengan para sahabat-sahabatnya. Tidak. Itu ajaran sesat. Aku sendiri di akhir zaman ini tidak dapat menerima hadis palsu. Kapok kamu Rizal. Jahat betul, jahanam. Jahanam. Kapok kamu Rizal. Aku bisa terima. Kapok kamu. Ayo, gimana yang benar? Tapi aku terima. Marah ini udah. Karena bindahku gak bisa menerima. Gak bisa menerima Ya, kalau nggak bindahku. apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Bunda nggak bisa terima, nggak masalah. Ya Allah Bunda ya Tuhanku. imani saja. Makanya kalau Bunda, ajaran Ustaz Somad apa ya? itu kadang-kadang aku nggak bisa aku terima 100%. Nggak bisa aku terima. Nggak boleh Bunda menjustis. Bunda imani apa yang telah Bunda pelajari dan Bunda lakukan. Itu boleh. Ibadah. Itu boleh aku Tetapi terima. Bunda nggak boleh Jadi kalau menjustis kalian orang. suruh aku mempercaya itu, walaupun Nggak itu usah Bunda darah percaya Rasulullah itu. SAW, Nggak ini suruh. aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadir sini Rasulullah SAW utusan Allah. Kalau dia kata, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku sampai mampus, aku tak akan minum. Terus terang aku cakap. Nggak apa-apa Bunda. Terus aku cakap. Kalau Sampai ada mampus, pun aku tak akan minum. Bunda akan menyuruh Bunda macam itu, nggak akan. Tak Ya, akan mau Bunda minum. imani. Sedangkan darah ikan itu pun Bunda cuci sampai jangan sampai napakku itu ada darah. Ikan yang kita goreng itu Bunda cuci sampai jangan sampai ada napakku darah. Itu darah ikan. Memuntah aku. Aku rasanya mau aku kelas adikku loh. Betul tak betul. Sebab adikku ini juga mendalami tentang pelajaran ini. Kayak gitu. Sampai pelajaran fikih, pelajaran ini. Aku mau tanya dia. Terus aku cakap ya Rizal ya. Pertama kali Bunda umur 58 tahun ini, Bunda sekolah madrasah, Ustaz tak pernah mengajari Bunda tentang ini. Bunda hanya Ustaz hanya mengajari Bunda tentang rukun Islam, rukun iman. Dan itu tentang masalah PK, yaitu fikih. Itu yang diajari sama Ustaz. Haram makan ini. Hukumnya itu fikih ya, fikih. Fikih itu maksudnya kalau di Malaysia cakap itu ilmu PK. Kalau Indonesia cakap itu ilmu fikih. Di situ saja Bunda yang Bunda iman. Tak ada di situ Ustaz mengasih tahu darah Rasulullah boleh diminum. Nggak pernah aku dengar. Baru ini aku dengar di akhir zaman. Betul lah kata sabda Rasulullah. Katanya di akhir zaman nanti, katanya dunia yang akan canggih, akan lahirlah ulama-ulama bakhil, ulama-ulama sesat. Inilah dia ulama sesat. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa lah aku baru kali ini ku dengar ya Allah. Memang terus terang aku cakap, memang ajaran Ustaz Somad tak pernah aku ikuti. Bila dia berdakwah memang tak pernah aku dengar. Sekali dia memberi ajaran itu simpang dari diriku, tak aku ikuti ajarannya langsung. Sudah aku anggap dia itu sudah sesat ajarannya. Kenapa aku mengikuti Ustaz Madinah Kamsah, Ustaz Malaysia? Kenapa? Karena dia tidak menyimpang
begini Bunda. Bunda ikuti Ustadz siapa tadi? Ustadz dari Malaysia Apa dia, itu Bunda Cep? ikuti Ustadz siapa? Priansa. Di Malaysia? Nanti siap Fadila ini. Kamsa? Ya. Bunda WA dia, Bunda telepon dia, tanyakan tentang hal itu kepada dia dulu. Begitu, tanyakan tentang hadis. Oke. yang Bunda- Sebab Fadila Kamsa tak pernah berdakwah Sebab- tentang mengatakan minum darah Rasulullah. Nggak pernah. Ya. Mungkin ya, Bunda ya begitu. tak pernah Mungkin mendengar ya, atau memang ya. mungkin Ya nanti dia belum Bunda akan menyampaikan ke apa? Bunda. Sebab Bunda berteman dengan Fadila Kamsa ya. Bunda berteman Ya, dengan dia. Nanti Bunda akan tanya dia. telepon, agar jangan Bunda ditertawakan oleh banyak orang Islam nanti. Bunda telepon dia kan, Bunda percaya sama dia kan. Bunda Iya. telepon dia, Bunda tanya ke dia tentang hadis itu. Nanti kalau Bunda seperti ini, Hadis apa tadi? Hadis apa nggak namanya? enak. Hadis apa tadi? Hadis tentang darah kekhususan. Iya, maksudnya ada maksud Bunda tuh hadis darah itu hadis apa namanya? Nanti Fadila Kamsa akan tanya Imam Muslim ke Imam Bukhari ke Tarmizi ke Ahmad Daud ke mesti ada. Kalau dalilnya yang bukan dalil sahih, Fadila Kamsa nggak mau menjelaskannya itu karena itu dia tak akan mengikuti hadis palsu. Kalau Bunda tahu dengan dia, pasti dia bilang itu palsu atau itu asli atau itu kuat hadisnya. Pasti Bunda tanya. Bunda tanya ke dia, pasti dia hadisnya jawab. apa? Nama hadisnya apa? Hadis. Dia akan tanya Bunda nanti dari mana kamu tahu itunya? Ada pula minum darah itu ini dan itu katanya. Dan itu air kencing pula. Ih, geli aku. Geli Iya. aku. Nanti Bunda tanya ke dia, kan dia jelaskan. Oh Bunda, itu hadisnya begini Bunda, itu hadisnya begini. Benarkah Ustadz? Tadi aku diskusi dengan Edis, dia bilang ada kekhususan terhadap Nabi yaitu darahnya diminum oleh para sahabat. Kemudian ludahnya itu, keringatnya itu menurut para sahabat adalah wangi. Bunda tanya ke Ustadz itu agar Bunda jangan terlihat aneh nanti. Bunda kan belum sampai. Rijal, dengar ya Rijal ya. Dengar Rijal ya. Ini katakan perumpamaan ya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Apa Bunda? Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya ini nggak akan- seumpama, ini menggambarkan walaupun Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat yang ada di dalam Al-Qur'an. Tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka. Sampai mampus aku tak akan ku minum. Inilah dia. Begini, Bunda. Pengakuan aku ini. Sampai mampus. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya, pengikutnya untuk minum darahnya, menjilat peluhnya, meminum air kencingnya, atau menjilat air liurnya. Tidak ada. Walau sesuci apapun Rasulullah SAW itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau disuruh aku minum air darah dia, diminum air kencing dia, dijilat air, takkan aku lakukan. Itulah dia. Takkan aku lakukan. Geli aku. Memuntah aku. Tapi aku yakin Rasulullah tak pernah bersabda seperti itu. Tidak pernah. Kalau ada di situ mengatakan Rasulullah pernah bersabda, itu adalah ajaran sesat. Itu adalah hadis palsu. Aku berani mempertanggungjawabkan dan aku berani ini dengan hadis Rasulullah. Aku berhadapan nanti dengan Rasulullah di akhirat nanti. Aku berani bahwa Rasulullah tidak pernah bercakap seperti itu. Rasulullah bercakap apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kamu percaya dengan Al-Quran firman Allah, maka itulah kata-kata Rasulullah SAW dirujukan di dalam hadis. Aku yakin 100%. Aku berani mempertanggungjawabkannya. Tapi kalian sudah berbicara dengan aku. Allah Subhanahu wa taala sudah mensaksikan. Siapa yang menyebarkan ajaran ini, ajaran sesat ini, kita akan jumpa di akhirat. Allah akan tanya nanti, termasuklah kamu. Siapa namamu yang agama Kristen ini? Kamu dan kamu Rijal. Kok saya disalahin? Kamu aku salahin. Kok tanya saya? sebagai saksi. Enggak tahu. Kamu saksi nanti di akhirat nanti. Loh. Kamu saksi di akhirat nanti.
Karena kamu tadi yang menunjukkan ajaran ini seumur hidup umur 58. Walaupun katakan itu, kalau Rasulullah ada di hadapanku ini, Oke. di zaman Rasulullah. Oke, sekarang gini, seandainya nanti Ustadz yang ibu tanya Iya. benar mengiyakan, apalah jawab ibu nanti? Tidak, tak percaya aku. Seandainya misal nanti dia bilang Tak ada, iya tak ada, betul tak itu ada. hadisnya, Dek, maka Anda akan dalam tinggalkan hadis agama Rasulullah, Islam. Janganlah kamu berbicara kata seandainya. Tak ada seandainya. Baik, kita tunggu jawabannya. Besok tanya kepada Ustadz yang Anda bilang yang dari Malaysia itu, seandainya nanti Iya. dia mengatakan betul bahwa darah Muhammad diminum, betul bahwa kencingnya diminum, betul bahwa ludahnya, betul bahwa keringatnya jadi rebutan para sahabat, apakah ibu siap meninggalkan agama Islam? Sekiranya kalau aku tanya Fadilah Kamsa nanti, kalau Fadilah Kamsa mengatakan itu adalah betul, ya kan? Betul ya kan? Aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa. Oke? Siapa lagi nanti? Aku akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, sunnah al-jamaah. Dan apa yang di dalam kitab suci Al-Quran, dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis Rasulullah yang sahih. Walaupun Fadilah Kamsa kata itu adalah benar, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa, tapi aku mengikuti ajaran sunnah Rasulullah al-jamaah dengan hadis Rasulullah dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Baik. Rasulullah. Semua saksi ya, Shallallahu dengar. Alaihi Wasallam. Ini yang menyaksikan, dengarkan. Yang menyaksikan di channel TikTok Edis TV itu 17.200 orang. Yang menyaksikan di YouTube ada 1.600 orang. Semua ini kalau dikumpulin sekitar hampir 20.000 orang menyaksikan secara langsung. Saksi ya. Kalian bersaksi bahwasanya Ibu Santi sudah mengucapkan hal demikian. Besok kita tunggu jawabannya. Ya. Silakan Rijal, bagaimana Aku nih? nggak percaya. Bagaimana tanggapanmu Rijal Aku. terhadap orang yang tidak Bunda, menerima Bunda. kenyataan bahwa pengikut Muhammad mempertuhan Muhammad? Silakan. Nah, Silakan. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Nggak boleh framing. Aku Kau- tidak mempertuhankan kau masalah Muhammad. darah, Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran, firman De- Allah, dan dijelaskan di pada hadis Rasulullah. Tidak pernah aku mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Ya, tapi kan dia Karena dipertuhan. Muhammad Darahnya mengatakan dirinya diminum, Tuhan. kencingnya diminum, ludahnya Itulah jadi geli aku, rebutan. geli. Loh, tapi itu kan fakta. Gimana? Coba tanya Oh, Rijal. Bang. Betul nggak itu Oh, Rijal? Bang. Oh, Coba saya Bang. tanya sama Rijal. Betul Bang. nggak itu Rijal? Oh bang, kalau suamiku dengar ini, kurasa suamiku kata apa? Ajaran sesat. Suamiku akan kata ajaran sesat. Oh, gimana tuh Rijal? Ayo. Tanah. Gimana Rijal? Tanahku. Bunda kan Geli aku, baca geli. Al-Quran itu kan Bunda baca Ya. Al-Quran, kemudian Bunda Iya. membaca terjemahannya. Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda bisa terjemahan atau Bunda baca terjemahan juga? Ya bunda, setiap bunda baca translate-nya dulu. Apa artinya? Oh begitu. Kalau Yang bunda tak baca, menerjemahkan. bunda tak akan baca translate-nya. Macam ini kan. Bunda mau ingin tahu tentang surah Al-Fatihah, bunda baca artinya. Dan itu bunda membaca surah Al-Baqarah, bunda baca artinya. Makanya bunda belum khatam sampai sekarang. Kalau khatam Bunda. membaca itu banyak kali, tapi khatam tafsir aku belum khatam tafsir. Bunda. Makanya bunda ikuti. Apa Ya, dia? Bunda tak terjemahan Ini aku Al-Quran sampai itu. berpeluh nih ya. Ini aku pasang ekor itu. Pasang ekor sampai aku berpeluh, saking aku nggak bisa menerima kenyataan ini. Siapa yang mensiarkan ajaran Rasulullah yang mengatakan diminum darahnya? Ya Allah, itu memang betul-betul manusia bodoh lah yang mau minum darah itu. Walaupun itu darah Rasulullah sekalipun, aku tak akan minum. Tuh, dengar kau Rijal. Aku minum. Bunda tahu Ya. kalau terjemahan yang Bunda baca itu terjemahan yang ditulis oleh para ulama. Bunda tahu itu kan? Iya. Ulama menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu ulama Iya. itu yang mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian Iya. Bunda, ulama tersebutlah, ulama yang mengetahui itulah, ulama yang tahu tentang bahasa Arab, ulama yang mendalami ilmu-ilmu hadis. Kemudian ulama itulah yang mengatakan
dan menyampaikan bahwa Nabi kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kekhususan daripada manusia-manusia lain, daripada nabi-nabi lain. Dia memiliki keistimewaan. Ulama yang mentafsir itulah Bunda yang mengatakan kalau ketika Nabi kita itu dibekam oleh namanya Abdullah bin dibekam, Zubair. kemudian darah-darah Nabi itu keluar, kemudian Nabi menyuruh yang membekamnya ini untuk membuang darah itu, membuang, tapi oleh orang yang membuang, bukan Nabi Oh, menyuruh stop, mereka stop. Masa, meminumnya. stop. Bekam kan? Oke, di sini ada bekam. Tapi Rasulullah tak ada sebut tentang bekam itu diminum darahnya, nggak ada. Nah, coba Bunda buka hadis tentang Nabi dibekam itu. Ya, bekam. Kita Kalau tak silap aku kita jadi penonton ada ini. tempat tengok tak apa ni. Bekam. Mana ya, bekam. Tapi Sebab Bunda ada terbaca tahu bekam. Ya, Tapi Bunda tapi tak- sambil cari tak itu ya. membuat Intinya apanya. begini teman-teman. Intinya begini, bahwa ajaran Islam ini, ya kan, menurut surat At-Taubah ayat 31 menyebutkan tentang orang-orang yang mempertuhan ulama-ulama mereka. Kenapa disebut mereka mempertuhan ulama mereka? Karena mereka mematuhi ulama-ulama itu tanpa batas-batas lagi, secara membabi buta. Ulama mengharamkan yang halal, mereka ikuti. Menghalalkan yang haram, mereka ikuti. Dan ini yang kalian lakukan. Al-Quran mengatakan darah itu haram, betul, Rijal. Nggak boleh darah dikonsumsi menurut Al-Quran. Tapi pengikutnya Muhammad ketika minum darah bilang Muhammad, tadi, ternyata Islam. Muhammad Bunda, tidak Bunda, peduli dengan apa? Al-Quran. Nanti Bunda cari. Kayaknya Bunda ada membaca tahu bekam itu. Nanti Bunda Iya, tengok balik. artinya nanti, begini, Silakan kalau Bunda memang cari. kalau memang Muhammad patuh kepada Al-Quran, dia ikut Al-Quran, mengikuti Allah, taat kepada Allah, ketika darahnya diminum pasti dia akan mengatakan, itu darah itu haram, tapi ternyata yang haram bukan darahnya, malah orang yang minum itu haram disentuh api neraka. Jangan-jangan makan babi sebenarnya nggak haram. Jangan-jangan malah justru kalau kalian makan babi kalian tidak akan masuk api neraka. Yo, gimana ini kalau begini nih? Nah, coba di dalam Islam. dah lanjut tadi Rijal, lanjut. Dalam Islam. Lanjut tadi yang kamu cakap tadi. Dalam Islam Sebab nanti Bunda cari nanti tu. ditekankan sekali agar kita menggunakan akal dan pikiran kita. Ketika seseorang itu bermasalah dengan akal dan pikirannya, maka seluruh syariat-syariat, kewajiban-kewajiban yang menempel pada dirinya boleh tidak dilakukan. Ketika dia bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi. Ketika bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi sholat, dia nggak wajib lagi melakukan apa, dia boleh hidup sesukanya seperti hewan dimanapun. Begitu Des, akal diutamakan di dalam Islam, begitu pentingnya. Maka ketika di neraka nanti, orang-orang itu nggak akan ada yang membantah Allah, nggak akan ada yang membantah. Orang itu hanya meminta, ya Allah kembalikan kami ke bumi dan kami pasti akan berbuat sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Dia meminta, orang itu meminta untuk dikembalikan, nggak ada membantah karena akalnya di bumi ini menerima dengan ketuhanannya Allah. Itu dia tahu ketuhanannya Allah, tapi akalnya itu tidak dipakainya. Begitu di dalam Islam itu penting sekali, dan banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh dan mengatakan agar kita berpikir dan memikirkan. Banyak sekali Lis, beda sekali dengan, mohon maaf, dengan agamamu Dis. Kamu tidak mempelajari tentang kebenaran kitabmu saja, tidak kau pelajari. Kau pernah dengar pada tahun 49 Masehi, kurang lebih 15 tahun sepeninggal Yesus, itu terjadi perpecahan yang sangat kuat di dalam tubuh kekristenan antara Yahudi Kristen dengan Jangan kau orang-orang lari Batak. kemana-mana dulu Rijal. Kau beresin dulu urusan darah Muhammad ini, sampai sekarang belum kelar-kelar. Kita membahas tentang agamamu Dis. Oke, Kau harusnya intinya begini. Bahwasanya menurut Al-Quran darah tidak boleh dikonsumsi.
Lalu ketika darah Muhammad dikonsumsi, Muhammad malah membenarkan orang yang mengkonsumsi darahnya dengan mengatakan bahwa haram tubuhnya disentuh api neraka. Maka di sini Muhammad menghalalkan apa yang Aku diharamkan tidak oleh percaya. Allah, betul? Enggak, saya tanya sama Rijal. Aku Berarti tidak percaya. Muhammad, saya tanya sama Rijal, dia kan yang percaya. Dia kan yang percaya. Berarti Allah menghalalkan apa yang diharamkan. Betul nggak, Rijal? Percaya kau Rijal? Bukan menghalalkan, itu ku bilang dari kemarin, ku bilang itu adalah kekhususan yang diberikan Allah. Iya, berarti dia kepada- menghalalkan apa yang haram. Iya, itu kekhususan, itu Nah, khusus itu kan buat terbukti apa, kan? bukan berarti- Terbukti. bukan berarti Bu Santi, haram. bahwasanya mereka mempertuhan Muhammad. Betul? Rijal. Oh Rijal. Itu framing. Udah Rijal dengan jelas. cakap Bunda. Mereka Ya, mempertuhan Bunda. Muhammad, Kamu, apa lagi? kamu Muslim ya? Aduh, kamu Muslim kan? Kamu Muslim? Ya, Oke. alhamdulillah. Bunda Muslim. tanya ya kamu ya Rijal. Bunda tanya kamu. Cakap dengan jujur di hati Rijal tau? Ya, cakap jujur. Rasulullah SAW kau anggap itu adalah Tuhan atau utusan? Itu ku tanya sama kamu. Kalau ke Edis Bunda tanya, dia akan bilang Tuhan. Tapi kalau semua umat Islam akan bilang Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Oke, sebentar nih. Utusan- Rijal. utusan Oke, Rijal. Allah. Oke, Rijal. Muhammad itu Rob atau bukan? Dalam kaidah bahasa, Rob itu artinya pemimpin. Yang Muhammad itu mulia, Rob atau yang bukan? Jawab. Muhammad itu Rob atau bukan? Rob. Tuh, Bunda. Lihat itu. Rob itu- Kalau dalam Rob, kaidah oke. bahasa. Rob itu bagi kamu artikan apa? Rob itu apa? Kekasih ke atau apa? Bunda. Hah? Muhammad kita Rob. Rob itu- Allah Rob. Rob kalian ada dua. Bentar dulu dia. Gimana? Ya, Bunda, Solo, ketika dengar ya, kata Rijal. Rob, Bunda, bentar dulu. Sekejap, bentar dulu. Sekejap, Rijal. Sekejap. kata Sallallahu, Rob itu. sekejap dulu Rijal, bagi aku Bunda cakap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di situ sama situ Rob. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di situ panggilan Rob. Enggak pernah aku dengar lagu panggil Rob. Bunda. Ketika kata Rob itu berarti yang mulia, yang pemimpin dan yang diutamakan dalam kaidah bahasa. Ketika Rob itu berkawan atau bertemu dengan kata keilahian, contoh Alhamdulillahirabbil alamin. Itu untuk Allah. Itu untuk itu Allah merujuk saja. kepada Allah. Sayang, dengar, Ya, stop merujuk dulu, kepada Rijal. Allah. Stop dulu, Rijal. Bunda, Stop. dengar dulu Bunda, dengar dulu Tapi ketika Rob itu berkawan dengan makhluk, merujuk kepada suatu makhluk, contoh ini saya kasih contoh kepada Bunda. Ya. Ketika Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Ana itu Bunda artikan, Saya. Ana Rabbukumul A'la. Ketika Fir'aun berkata, saya adalah Rob yang tertinggi. Itu artinya, itu merujuk kepada makhluk. Maka itu diartikan kepada pemimpin, raja. Paham. Oke, berarti Muhammad Rob ya. Paham. Berarti Muhammad Tapi- Robnya umat muslim ya. Tunggu dulu sekejap dulu aku. Tapi Rijal, Rob yang kau maksudkan itu, tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan dirinya seperti apa yang kamu seperti apa yang kau gambarkan tentang Fir'aun tadi. Di situ Rasulullah mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Nggak pernah dia mengatakan dirinya itu yang seperti Fir'aun mengatakan Rob. Maksudnya yang paling mulia, tidak, yang paling mulia, yang paling agung, yang maha suci hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Iya. Hanya Allah Subhanahu Ya, wa benar. taala yang maha suci. Maha segala-galanya. Sucinya Rasulullah lebih suci lagi Allah. Itu maksud Bunda ya. Sucinya Rasulullah Iya, lagi iya, suci lagi Allah. Oke, Bu Santi, di mana ada penyebutan Saya. dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad itu suci? Apa? Di mana dalam Al-Qur'an sekalipun disebut saya. Muhammad itu suci? Sayang, kau paham tak apa yang aku cakap tadi? Apa? Tadi kan Ibu bilang sesuci-suci. Makanya kau dengar aku dulu. Hmm. Kau diam, kau dengar dulu aku cakap ya.
Kalau ada mengatakan Rasulullah itu suci, Bunda yang mengatakan lagi suci Allah. Paham tak? Katalah kamu mengatakan jangan Santi Malah Purba. Rasulullah itu suci. Kata kau cakap ya. Ini contohnya kan. Aku cakap sucinya Rasulullah lagi suci Allah. Paham tak? Oke, sekarang aku tanya, Sucinya Muhammad Rasul- suci lagi nggak? Suci Allah. Muhammad suci atau tidak? Justru dia suci lah, makanya Allah Mana memilih dalilnya dia dalam jadi Quran bahwa utusan Muhammad suci? Rasulullah. Di mana dalilnya Karena bahwa sucilah Muhammad suci? Rasulullah. Ya memang Rasulullah suci karena Allah Dalilnya, pilih dia. oke saya tanya sama Rijal. Rijal, ada nggak Muhammad dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang suci? Suci dari apa dulu? Entah kata suci dari apapun terserah. Sebutkan satu ayat yang menyebut Muhammad itu suci. Kalau ada yang menyebut Muhammad Oke, suci dalam oke. Al-Quran, maka Oke. saya lompat dari Monas. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Oke, sekarang Quran surat sekarang- berapa? Ya, tunggu ya, Rijal, biar aku cakap sama dia. Oke. Kamu mempercayai Yesus kan? Betul. Kau percaya tak dengan Yesus? Betul. Percaya kan? Oke. Yesus tentu ada kitab Injilnya kan? Jangan lari Ada kemana-mana Alkitab, ya. dulu Bu Santi. Dengar dulu. Aku nanya kamu dulu. Saya Dengar tanya dulu, di kakak. Quran mana disebutkan Ih, Muhammad itu dengar suci? Yo? dulu. Sayangku, biar kau paham apa yang ku maksud. Allah memilih Rasulullah SAW menjadi utusannya karena Allah telah mensucikan Rasulullah Ayatnya. SAW. Ayatnya. Ayat apanya? Pernah nggak Al-Quran menarasikan, menyebutkan bahwa Muhammad seorang yang suci? Pernah nggak? Iya, itu makanya aku katakan suci dari apa? Kalau ucapan-ucapan Nabi kami, ucapan yang dikeluarkan untuk Ya masalah-masalah keimanan Tuhan, atau Rijal. Pertanyaan saya, pernahkah Al-Quran menarasikan bahwa Muhammad orang yang suci? Ini siapa nama kamu siapa? Nih, Edi. Edis TV. Namamu Edi ya? Edis TV. Edis. Ya. Edis, dengar sini ya Edis. Edis ya dengar ya. Kalau kau nggak paham juga apa yang Bunda cakap, ya dengar ya Bunda cakap ya. Kutanyalah kau. Aku tanya nih kau ini. Jangan kemana-mana Rasulullah, dulu Bu Allah Santi. Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanya, di Jangan Quran dulu, mana aku ada cakap. narasi Jangan dulu Muhammad aku cakap. orang yang suci? Yuk. Dengar dulu ku cakap ya, supaya kamu paham. Aduh, Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Surah Ketika, Maryam. Juz ya. berapa itu? Surat Maryam, surat yang ke-19. Oh, surah Maryam ayat 19. Ya, di situ dikatakan apa? Ketika seorang ruhana menjelma di hadapan Maryam, dia berkata, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Lalu dia memasang tabir. Surah Maryam kan? Ya, 17-18 coba. Ayat 17 kan? Ayat 17. Dimulai dari 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, yaitu malaikat. Ya, Malaikat 19-nya. ini- 18-nya. 19. 18. 19. 19 ya? 18-nya. 18, oke. Dia, Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Oke? 19. Masuk ke ayat 19. Oke. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang Ya. suci, betul. Hah? Suci betul nggak? Ya suci, betul. Siapa yang suci di situ? Nabi Isa alaihissalam. Quran surat berapa Ya Muhammad Allah, suci? ya Ayo. Tuhanku, Allah telah waktu Rasulullah sudah umur Ibu 2 tahun. Santi Dengar dulu. yang cantik Nah, walaupun sudah hampir banyak 60 belum tahun mendengar. tapi masih cantik saja. Belum Dengar, mendengar. dengar. Ya Ibu Allah, sudah ya Tuhanku. sudah hampir 60 tapi cantiknya macam 17 tahun. Dengar, dengar, dengar.
Kita lihat semua ini, ibu ini walaupun hampir 60 tapi masih cantik jelita, macam kayak masa anak SMA. Oke, sekarang begini, Aisyah suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya betul, aku nggak ada di Saya situ. lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat Iya, dari buka Monas. Ayo. buka aplikasi Silakan. sejarah Quran surat Rasulullah. berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya, bukan Quran ya. Sejarah Nih, Rasulullah, Adi. berarti Quran tidak laku lagi. Waduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Edisi Katanya kami, Al-Quran itu edisi. lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, saudara-saudara. edisi apa yang Mereka percaya? mencari Apa petunjuk-petunjuk percaya? dari Apa yang buku-buku percaya? yang lain, saudara. Coba. Dengar dulu kecakap ya. Dengan Dengar ya. Maryam Dengar Bunda 19 cakap ini. ya. Apa yang Bunda ingin cakap. Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di Karena situ di dalam surat Maryam ini Rijal, di situ Jelas, pernyataan Maryam. bahwa Dia mengatakan. Isa itu adalah orang yang suci, tanpa dosa, Benar, suci. Kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Iya makanya Kasihan mereka ini. Ah, Coba. Rijal, mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Apa? Itu loh, Apa? malaikat Apa? Jibril itu loh. Malaikat. Rijal, jangan dikaca dulu. Oh, kamu boleh. Itu Rijal tentang itu malaikat. Kan masa Rasulullah SAW, dia baru umur 2 tahun. Dia umur 2 tahun. Ada Allah menurunkan 2 malaikat. Dia dibedah itu loh perutnya. Di situ Allah sucikan dia. Dibuangkan itu semua yang ada dalam tubuhnya. Dan Allah telah masukkan nur cahaya, nur Muhammad itu di dalam tubuhnya Rasulullah. Itu pada umur apa? Umur 2 tahun. Dengar, Bu. Edi. Bu, dengarkan. Ini ujian pelan ya, Bu ya. Pelan. Ini. Menurut Al-Qur'an, Isa itu adalah seorang yang suci. Berarti dia tanpa dosa, tanpa cacat, suci, betul? ini masalah kelahirannya. Iya, saya Masalah tanya. Berarti kelahirannya. betul dia suci, artinya dia tanpa dosa, tanpa cacat, betul? Enggak, kau Nah, ingin kan menyamakan. belit-belit kan? Bukan belit-belit. Kenapa Edi, sih kalian otak kamu yang berbelit-belit? tumpul. Edi, otak kamu yang tumpul. Karena Bukan kau belit-belit. membawa rujuk. Oke ya sudah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Ada nggak penyebutan dalam Al-Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Dalam Al-Quran itu yang ini dia kronologinya. Edi, kamu ini kan Bunda nilai otak kamu macam anti kau dengan Muhammad. Lihat itu Rijal, lihat itu usahanya itu loh, membuka Al-Quran loh, sampai tebelnya Al-Qurannya itu, lihat itu. Yang penting kan kita pelajari. Kamu nih banyak kali congeh kamu. Coba, ayo. Des. Kau Ayat berapa baca tadi tuh? sejarah nggak? Ayat kedua, Al-Fat ayat yang kedua. Dibaca yang dari pertama saja, pertama dan kedua, ayo. Oke. Baca Rijal. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, Terus, ayat keduanya. agar Allah memberikan ampun kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke, siapa di situ dosa? Siapa di situ? Menyempurnakan nikmatnya Muhammad. atasmu Dosanya dan Muhammad. Ya, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Berarti Serta Muhammad berdosa nggak? menyempurnakan nikmatnya. Berarti Muhammad Apa ya? berdosa nggak menurut ayat itu? Tapi kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Iya, wa taala. tadinya dia berdosa atau tidak? Iya. Sebelum dia diangkat jadi Rasulullah. Oh, Tapi sudah gimana? diambilkan jadi suci kan? Oke, tunjukkan di mana? Sama juga Di mana? dengan Nabi Musa, Nabi Aduh. Abraham. Dengar. Menurut masyarakat yang hidup di Ya. sekitar Muhammad, apa kata mereka? Ya. Sungguh Muhammad itu adalah orang yang kena sihir, betul? Betul Betul nggak? ke Rijal? Betul nggak Rijal? Rijal, betul ke? Rijal, betul ke tuh Nabi Muhammad telah pernah kena sihir? Ya, Baru benar, kali ini benar. Rijal, Bunda dengar Rijal? Ya, Pernah kali ya? benar Bunda, benar. Benar. Iya. Kenapa Bunda di sekolah madrasah tak ada pun Bunda pelajari Karena sirah disembunyikan, Rasulullah? takut Bunda masuk Kristen. Gimana sih? Walaupun Bunda tahu sejarah itu Bunda nggak masuk Kristen mah. Loh. Diam dulu ya. Boleh Bunda cakap dulu sama si Rijal. Sebab kamu itu kan non Muslim. Rijal.
Betul ke Rasulullah pernah kena sihir? Kenapa Bunda nggak pernah dengar dalam pelajaran sekolah? Pernah bunda. Apapun yang menimpa Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberi pelajaran buat orang-orang Islam. Nabi kita kena sihir, kemudian dengan Al-Quran dia obati sendiri Kena sihirnya dengan sihir. Berarti saya betul nggak lah, mau- saya- berarti Diam. betul lah, Diam. dengar. Diam Berarti dulu. benarlah Diam dulu. tuduhan. Sebentar Bunda, sebentar Bu, Iya. sebentar Bu. Yo. Rizal, Bunda yang Bunda pernah dengar, cucunya Rasulullah yang pernah kena sihir. Itu yang Bunda dengar. Makanya Rasulullah mengobati cucunya Rasulullah. Itu yang Bunda dengar, ya ada. Tapi kalau Rasulullah kena sihir, itu Bunda tak pernah dengar langsung. Itu yang Bunda yang Bunda. apa? Tak bisa Bunda terima. Tapi kalau dicakap katanya Rasulullah pernah mengobati cucunya Rasulullah, itu memang iya. Cucunya Rasulullah memang pernah kena sihir. Jadi gini Rizal, Bunda takut macam ini tau Rizal. Ini para ulama dia mensiarkan itu, dia cakap dengan bahasa yang apa tau? Maksudnya contoh lah, ini contoh ya Rizal ya. Pernah dulu ini kita stopkan dulu ya Edi, stopkan dulu ya yang gini ya, untuk bagi gambaran sama Bunda ya dulu ya. Dulu Bunda pernah pergi mendengar ceramah di Malaysia nih loh, dalam Malaysia. Di dalam ceramah itu Ustadz ini mufti tau. Ustadz ini seorang mufti Perak. Dia mengatakan, itu Bunda seorang aja orang Indonesia ya, semuanya orang Melayu ya. Di situ mengatakan katanya Rasulullah SAW selepas dia mencium istrinya, katanya dia terus pergi sholat. Jadi tuh kan cara penyampaian, dia selepas dia mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Itu Ustadz itu menyampaikan itu dakwah itu, Bunda nggak bisa terima, bertentangan dengan Bunda kan. Jadi situ yang hari-hari situ semua itu kan orang-orang Melayu. Jadi Bunda diam aja sampai Bunda dengar aja sampai habis itu dakwah itu ya. Jadi dibagilah peluang untuk bercakap. Udah. Silakan siapa yang mau bertanya. Bunda langsung lepas. Bunda tak peduli. Nah, terus Bunda ambil itu mikrofon itu, Bunda tanya, Ustadz saya nak tanya. Ustadz cakap tadi Rasulullah SAW lepas mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Ada tak dia melepas ciumkan istrinya dalam keadaan dia beralas? Maksud saya dia pakai tudung? Atau langsung bersentuhan dengan kulit tubuhnya? Itu saya tanya pada Ustadz. Oh itu saya tidak tahu. Ustadz minta maaf, kalau Ustadz mendakwakan ini, belum tentu orang di sini Ustadz bisa menerima. Nanti dianggapnya itu Ustadz, oh dari ciumnya istrinya terus menegakkan sholat. Nanti itu pemahamannya. Tapi begini, saya tanggapi Bu Santi. Begini, kenapa kulit perempuan itu, mengapa kalian anggap dia itu najis? Bagaimana mungkin ketika bersentuhan dengan kulit wanita, maka kamu sholatmu batal? Seolah-olah wanita ini dianggap sebagai kenajisan. Kenapa? Oke. Di dalam sebuah hadis. Oke, boleh Bunda sebentar, jawab. sebentar, Oke, sebentar Bunda dulu. jawab. Di dalam sebuah hadis Oke. disebutkan bahwa seseorang sholat, kalau ada yang lewat di hadapan dia, hanya ada 3 hal yang bisa membatalkan jika seseorang lewat di hadapan dia. Pertama, keledai. Yang kedua, anjing hitam. Dan yang ketiga adalah seorang wanita. Lalu Aisyah berkata, Aisyah marah, mengapa kamu samakan kami wanita ini dengan anjing dan keledai? Lihat. Bunda, oke Rizal, bagi bilang Bunda cakap sama Edi. Edi, tadi kau tanya, kenapa sholat bersentuhan dengan kulit wanita batal sholatnya? Kan itu pertanyaanmu tadi kan? Oke. Kalau tak batal itu sholatnya, untuk apa diajarkan ijab kabul? Kalau memang dia itu muhrim yang baru dikatakan tidak batal, bukan dikatakan najis. Kenapa dia membatalkan sholat? Karena dia itu bukan muhrimnya. Kalau saya dengan suami saya batal, tapi Tuh, saya tadi dengan Muhammad anak mencium lelaki istri. saya tidak Sekarang batal. yang dicium Muhammad istrinya apa istrinya orang? Kan istrinya sendiri, betul? Ya, tapi kan istrinya itu kan bukan muhrimnya.
Duh, istrinya gimana nih? La ilaha illallah. Aduh, Kamu paham tak, Muhrim? coba Rizal kau Kamu paham lepasin tak, Muhrim? diri Rizal. Tidak boleh melakukan hubungan intim pun dengan Nabi. Tidak boleh melakukan. Yang apapun Anda tak bilang boleh. muhrim atau Dan bukan tak boleh muhrim? dinikahi. Muhrim atau bukan muhrim? Gimana sih? Muhrim. Astagfirullahaladzim. Yang dikatakan muhrim. Oke, tidak apa itu muhrim boleh. Rizal? Coba jelaskan apa itu muhrim. Satu aliran sedarah. Muhrim itu adalah Nah. orang yang dilarang, ya. Muhrim itu adalah orang yang dilarang kita menikahinya. Itulah muhrim. Ya, terus. Contohnya, Sekarang Muhammad, Di dalam ketika Al-Quran dia jelas mencium sekali. istrinya itu muhrimnya atau bukan? Itulah makanya pertanyaan Bunda tadi. Ini beda terhadap perlakuan Yesus kepada perempuan-perempuan yang berdosa. Ketika ada perempuan yang berdosa datang ke hadapan Yesus, dia bertaubat, dia menangis. Apa kata Yesus? Sesungguhnya dosamu telah diampuni.